Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa 'allamna wa rzuqna ya alamin. Furu'un. Nah, hadhihi furu'un ini ada beberapa cabang fima yata'allaqu bil bab pada ma yang berkaitan ya dengan bab asbabul ahdas. Al-awwalu yang pertama lawi salah. Kalau mandi ya li fardin wa naflin. Untuk fardu sekaligus untuk sunnah. Kajanabatin seperti mandi junub ma'anawi jumatin. Bersama mandi jumat. Ini yatihima. Mandi dengan niat keduanya. Hasillah keduanya bersama-sama. Nah, hasillah keduanya bersama. Wa inkan al-afdalu ifrada kullin bi ghuslin. Sekalipun adalah yang lebih baik itu mengasingkan setiap fardu dan sunnah dengan satu mandi. Setiap satu dari Jumat dan janabah dengan satu mandi. Pertanyaan Ustaz, kalau di puasa Syawal berlaku nggak Ustaz? Dua kodok. Niat qadha dan niat sunnah Syawal dapat nggak? Dapat. Biasanya bagaimana Ustaz? Dapat terus. Dapat ada tagnya atau bagaimana? Apalagi lu pernah lihat? Iya. Kita apa Ustaz kasih lihat ya. Nah, saya yang belum sempat mencari sih, saya lihat-lihat itu kayak nggak ini. Tapi memang dari kampung dulu begitu kan. Dianjurkan kalau kita lihat para kiai ceramah perempuan itu niat aja qadha plus niat Syawal dapat dua-duanya. Cuma tagnya kan. Sekarang kayak cerita Ustaz kemarin ya. Apa-apanya harus ada matanya Ustaz. Ya kayak misalkan sawal pas hari Senin, kan itu sawalnya dapat, Ya, Seninnya dapat. Kayak gitu aja. karena dua-dua sunnah itu. Ini masalahnya gabung sama fardu dan sunnah. Itu rada muskil dikit. Ya kan? Oh, Sunnah fardu. Tapi kalau di sini kita lihat, mandi junub fardu. Mandi Jumat sunnah. Tapi include dia ya, bisa digabung maksudnya. ya sama. Nah, Dan mudah-mudahan. itu biasanya saya Hajar Awas beli. Iya, iya. Hilang itu paling. Mungkin di buku ya ada kali ya. Coba nanti saya cari lagi. Ya Oke. cari lah. Amma idza nawa, adapun bila niat, ia li ahadihima untuk salah satu keduanya. Niat janabah saja atau Jumat saja. Hasolahu apakah? Hasillah oleh dia yang diniatkan saja. Kenapa hasil yang diniatkan saja amalan biniyati bima karena diamalkan dengan niatnya si mutasil tadi pada keduanya. Apa yang ia niatkan? Lau ada sa asani lau ada sa yang kedua jika lo berhadas ya. Semua ajenabah dan berjunub atau sebaliknya ajenabah berjunub ya semua hadasa berhadas ya. Nah, au asobahu atau menimpa keduanya junub dan hadas akannya seorang ma'an dalam keadaan bersama-sama. Kafahun isya memadai kepadanya seorang ghuslun wahidun oleh satu mandi anhuma untuk keduanya. Ini masuk ya. Wa illam yanwi ma'ahul wudu sekalipun tidak niat ya bersamanya mandi akan wudu. Tidak perlu niat mandi, enggak perlu niat wudu sekalipun tidak niat ya bersamanya mandi akan wudu. Wala rotaba atau sekalipun tidak mentartibkan ia akan anggota-anggotanya wudu. Kenapa? Memadai satu mandi. Lindirajil asgari karena masuknya asgar hadas kecil fil akbari dalam hadas besar kama mara sebagaimana yang telah lalu ianya. Nah, asal isu yang ketiga yusan nuli junubin disunahkan bagi orang yang berjunub wah itu bagi orang yang berhid wa nufasa'a bagi orang yang bernifas. Kapan disunahkan? Artinya ba'dan qita'i damihima sesudah berakhir darah keduanya. Sesudah berakhir darah, sesudah selesai junub, nah gitu kan. Tapi junub nggak ada selesainya. Ya, sesudah selesai, sesudah berakhir darah keduanya, sebelum ia mandi, disunahkan ghuslu farji, membasuh kemaluan, wudu'un disunahkan akan wudu untuk tidur, waklin wasyurbin untuk makan dan minum. Makan minum wudu harus mandi. Wakanda demikian lagi sunnah wudu idza aradal junubu bila bermaksud lah orang yang berjunub li jima'in tanen bagi jima' yang kedua.
Wa yukrahu fi'lu syai'in min dzalik, dimakruhkan akan melakukan sesuatu dari demikian, pokoknya akan minum dimaksani bighairi wudu'in, tanpa wudu. Wudu. Nah, ini wudu aja ya, habis wudu batal lagi wudunya kan? Wudu batal lagi. Tapi nggak apa-apa. Naam, kendati pun demikian. Jadi makruh melakukan sesuatu tanpa wudu. Naam, yahsulu aslu sunnatil wudu. Hasillah oleh asal sunnah wudu dengan ghaslil farji, membasuh kemaluan saja. Nggak wudu, cuma ghaslil farji. Kama fit tufah, sebagaimana dalam tufahnya Ibnu Hajar. Nah, Nah ini Pak Ustadz ya kalau soal wudhu ini dia orang yang mau tidur ya, sunat wudhu. ya, walaupun kena istri kan. Setelah istri kan itu batal lagi. Sunat wudhu lagi enggak itu? Kan enggak ya? Enggak, enggak sunah wudu. Nah, itu wudu. Gimana ya cara menjelaskannya? Emang wudu Kan begitu? membatalkannya itu nanti kalau junub gitu. Iya, Kalau junub sunat lagi wudhu gitu. ya. Itu ada apa namanya? Tamrinnya tarucing, tarucing. Gimana ini maksudnya Ustaz Karinci? Ya, tarucing itu kalau apa ya? Ilgoj, ilgoj. Gimana? Ilgoj itu bahasa Indonesia apa? Ilgoj. Ilgot. Goz, ilgoj. Kata Ustaz. Nggak tahu ya. Tarucing. Apa namanya? Kalau bahasa Indonesia saya lupa lagi. Oke, tapi itu wudu ajaib ya. Intinya kalau mau tidur memang sunah wudu Pak. Walaupun kena istri batal wudu. Tapi nggak apa-apa. Tetap dapat pahala. Qala filia, berkata Imam Ghazali dalam Ihya. La yang bagi linahwi junubin. Tidak sepatutnya. Bagi orang yang berjunub ini tidak sepatutnya, berarti paling kurang makruh. Kalau nggak haram makruh. La yang bagi. Tidak sepatut bagi seumpama orang junub ayah liqa sya'rahu, oleh bahwa mencukur ia akan rambutnya, au yukallima dhafrahu, atau memotong ia akan kukunya, au yastahidda anatahu, atau menghilangkan ia akan anatnya, bulu kemaluannya, au yukhrija daman, atau mengeluarkan ia akan darah, au yubina, atau memisahkan ia juz'an, akan satu bagian dari badannya. Sedang berjunub bagusnya jangan melakukan ini. Minimal ini menurut Bang Ghazali makruh kalau enggak haram. Alasannya apa? Karena yuradu ilahi, akan dikembalikan kepadanya si junub tadi. Sayru ajizai, akan semua bagian-bagiannya, bagian badannya fil akhirat, di akhirat. Fayaudu, maka keluar ianya seluruh anggota badan junuban dalam keadaan berjunub. Wa yuqalu, dan akan dikatakan nanti inna kulla sya'ratin tutalibu bijanabatiha. Sungguhnya setiap rambut tadi meminta ia dengan janabahnya, menuntut ia dengan janabahnya, kejunubannya. Kenapa saya enggak dimandiin? Kenapa saya enggak disucikan? Itu kata Imam Ghazali. Qalal Qalyubi. Qalyubi, ternyata saya biasa membaca Qalyubi, ternyata Qalyubi. Berkatalah oleh Syekh Qalyubi. Ini mungkin dalam hasyiah beliau terhadap Kanzul Gharibin. Wa fi qawlihi, apa kata Syekh Qalyubi? Wa fi qawlihi, dan sabit pada perkataannya Imam Ghazali, yaitu bi'audi nahwid dam, dengan kembali seumpama darah. Jika berjunub dihilangkan darahnya, misalkan dia darah itu akan kembali dari akhirat. Pada ucapannya Imam Ghazali bi'audi nahwi dami, dengan kembali seumpama darah, nadharun, itu perlu ditinjau. Wakadha fi ghairi, demikian juga ucapan Imam Ghazali pada selainnya darah, kembali selain darah, kayak kuku, rambut. Kenapa kata beliau? Li'annal aida, karena yang kembali nanti hanya saja dianya yang kembali itu ajza'ul lati, bagian-bagian yang mati ya di atasnya bagian. Bukan yang dikembalikan bagian dari kita lahir, dari kita balik sampai kita meninggal. Jadi panjang banget kuku kita saat di akhirat. Rambut jadi gondrong. Tapi kata Syekh Qulubi, yang dikembalikan ya bagian ketika kita meninggal saja. Al-khamisu, yang kelima, ya lil mughtasil, boleh bagi orang yang mandi kasyfu auratihi, oleh membuka auratnya fi khalwatin, di tempat sepi. Tidak ada yang melihat. Oh bihadratiman, atau di depan orang, ya judu nadharuhu, yang bolehlah oleh melihat nyaman ila auratihi, kepada auratnya si mughtasil. Boleh.
Kadzaujatihi seperti istrinya, wa amatihi budaknya. Lakin nasatra afdalu tetapi menutup itu lebih utama. Fa'ingkana sama maka bila ada di sana ituman ya harumunadaru yang haramlah oleh lihatnya man ilaiha kepadanya aurat. Harumal kasbun si haramlah oleh membuka aurat. Kama haruma sebagaimana haram ianya membuka aurat juga fil khalwah di tempat sepi di ghairi hajatin tanpa hajat. Kalau nggak ada hajat buka aurat haram. Keras hukum. Hmm. Wa yajuzu aidan dan boleh juga kasfuha membukanya aurat li adna qaradin bagi paling rendahnya maksud. Ya, bagi paling rendah maksud. Ada hajat walaupun sedikit boleh buka aurat. Mana contoh paling rendahnya tujuan? Kasyanati saubi seperti menjaga pakaian minat danah dari kotoran. Kama sayati sebagaimana yang akan datang iyama pada bab sitril aurat, satril aurat. Insyaallah taala wallahu a'lam. Tayamum. Babut tayamum ini adalah bab tayamum. Wah, dianya tayamum pada bahasa al-qasdu menuju, menuju, tayammama menuju. Atau tuju ya menuju. Bermaksud apa menuju menuju atau bermaksud merencanakan. Tayamum itu merencanakan. Kan ada ayat itu yang nggak bisa hafal, nggak lupa. Fala tayammamul khobisa. Janganlah kamu merencanakan akan yang buruk untuk diinfakkan. Ada ayat. Ya, bermaksud. Syar'an dianya tayamum pada syarak isalut turabi menyampaikan tanah lil wajhi bagi muka wal yadaini dan bagi dua tangan. Padalan sebagai ganti dari wudhu. Menyampaikan tanah bagi muka dan dua tangan sebagai ganti dari wudhu. Awil ghusli atau ganti mandi. Au ghazlil audui atau menggantikan satu anggota dari keduanya, mandi dan wudhu. Dengan apa ia menyampaikan tanah? Bisyarah itu dengan syarat-syarat maksusatin yang terkhusus. Wa ijma'lah mereka para ulama kepada bahwa sungguhnya tayamum itu muktasun terkhusus dengan muka dan dua tangan. Terkhusus dengan muka dan dua tangan. Cuma khilaf di sini di dua tangan. Ada dua tangan, ujung jari sampai siku, ada yang ujung jari sampai ku saja. Nah, itu khilaf. Cuma yang penting tangan secara umum. Muka dan tangan. Cuma di tangannya ada khilaf. Yang disebut tangan yang mana? Karena secara bahasa tangan itu ada yang dari ujung jari sampai bahu, tangan juga. Dari ujung jari sampai ku juga tangan. Dari ujung jari sampai siku juga tangan. Painkan al hadasu akbaro sekalipun adalah hadas itu hadas besar, tetap tayamumnya di muka dan tangan. Wafuridha dan telah diwajibkan akan dianya tayamum sanata arba'in pada tahun 4 Hijriah. Furidha mana disyariatkan, difardukan atau disyariatkan pada tahun ke. Wakila dikatakan orang sanata sitin pada tahun ke-6. Wal aslu fihi dan bermula dalil padanya tayamum itu ada Alkitab, Quran, wa sunnah, hadis Nabi wal ijma'u dan Faslun ini satu pasal fil asbabil mubihati li tayammum pada menjelaskan sebab-sebab yang membolehkan ianya sebab bagi tayammum. Ya tayammamu bertayamum ianya seseorang anil hadasi untuk hadasa ini untuk dua hadas kecil dan besar. Kapan ia bertayamum? Iza ajaza bila lemah ia an isti'malil ma'i dari menggunakan air. Wasababul ajizi adapun sebab lemah itu ahadul amra ini satu dari dua perkara. Lemah menggunakan air berpindah ke tayamum. Sebab lemah itu ada dua. Al-awalu yang pertama fakdul ma'i hisan atau syar'an. Tidak memiliki air hisan nisbah nyata atau syar'an atau tidak memiliki air dalam hukum syara. Hisan secara nyata memang nggak ada air. Syar'an secara syara air ada, tapi dianggap nggak ada. Secara syara nanti karena sakit nggak bisa menggunakan air berarti nggak ada air secara syara. Nggak tahu masuk ke sakit nggak ya? Fakdu syar'an. Oh, bukan. Fakdu syar'an contohnya ada air tapi air wakaf. Bukan air untuk wudhu, air untuk minum misal. Diwakafkan untuk minum.
kelihatannya secara indera ada airnya, tapi secara syara itu memang nggak boleh digunakan untuk wudhu karena penggunaannya bukan untuk wudhu. Nah, itu fakdu syara. Misalul fakdil hisi, bermula contoh nggak ada secara hisi, itu ka'alam yajiduhu aslan, seperti tidak mendapati ya akannya air aslan sama sekali. Aslan yang kita kira apa maf'ul sah, wajadah. Seperti tidak mendapati ya akannya air akan aslan. Walaupun kita pakai akan rada aneh. Seperti tidak mendapati ya akannya air aslan sama sekali nggak ada. Pakai hisi. Wa yustaratu fi jawazi tayammum, disyaratkan pada boleh tayammum li faktil hisi bagi ketiadaan hisi ayakuna bahwa ada ianya tayamum, bahwa ada ianya tayamum itu ba'da thalabil ma, sesudah mencari air fi lahadi di kendaraannya. Yang zaman dulu orang mungkin berangkat onta usah. Siapa tahu di onta ada air di dalam tas-tasnya. Sesudah bahwa itu bahwa disyaratkan pada boleh tayamum bagi tidak ada hisi, tidak ada air secara hisi itu ayakuna bahwa ada ianya tayamum itu sesudah mencari air fi rahli dalam kendaraannya. Bagaimana gambarannya? Bi ayyu fattishahu fihi, dengan bahwa memeriksa ia akannya air padanya kendaraan. Maknanya mencari dulu. Wa fi rufqatihi, dan sesudah mencari air di rombongannya. Rombongannya misalkan dia safir bareng-bareng. Caranya bi'an sa'alahum, dengan bahwa meminta atau bertanya ia kepada mereka tentang air. Ya, bertanya tentang air. Wa fi hawalaihi, dan sesudah mencari air di sekelilingnya hawalaihi. Ada ianya tayamum sesudah mencari air fi hawalaihi, atau kepada rahli. Saya kasih tulisan biar yang nyimak nanti ajar kan. Ini kelebihan kalau kita pakai laptop sebenarnya bisa ditandain mungkin Ustaz. Kalau pakai HP nggak bisa, susah. Bagaimana dia mencari air di sekelilingnya? Bi yang dura, dengan mau melihat ya. An yaminihi di kanannya, wa shimalihi di kirinya, wa amamahu di depannya, wa wara'ahu di belakangnya. Cari. Pak Inkan abaina yadaihi jabalun, maka jika adalah di depannya itu bukit, au nahu atau seumpamanya bukit. Ya. Pas umpama bukit Ustaz, apa aja gundukan tanah. Atau mungkin ada lantai dua seumpamanya. Dia tinggal di lantai satu, siapa tahu di lantai dua ada dispenser itu ada air. Nah, maka jika adalah di hadapannya itu gunung, au nahu atau seumpamanya gunung. Sa'idahu, naik ia ke gunung. Wa nadhara hawalaihi, melihat ia, memperhatikan ia ke sekelilingnya. Kalau ada pakai, kalau nggak ada tayamum. Naam, kendati pun demikian tadi dianjurkan mencari air. Idza tayaqqana faqdahu, bila meyakini ia akan nggak adanya air. Meyakini ia akan nggak adanya air. Sebab-sebab ia yakin macam-macam. Siapa tahu memang sudah sebulan kering kerontang, nggak turun-turun hujan, berarti udah meyakinkan. Tayammama bila tolabin, nisya langsung bertayamum ya dengan tanpa mencari. Nggak perlu mencari. Kenapa nggak perlu? Annahu hina idin. Karena bahwa sungguhnya talabul ma, mencari air, hina idin, ketika itu. Hina idin, hina idza tayaqqana faqdahu. Karena mencari air ketika itu yakin nggak adanya, abasun itu main-main, la faidah. Main-main yang tidak ada faedah padanya main-main. Namanya main-main nggak ada faedah. Kan? Itu main-main yang nggak ada faedah padanya main-main atau padanya mencari. Sama, karena mencari itu main-main. Yang nggak ada faedah padanya mencari, yang mencari itu main-main. Sama. Bagaimana Ustaz? Ya, Kopinya udah ada Ustaz. ada. Aduh, saya masuk. Wa misalul faqdi syar'i, dan bermula contoh fakir syar'i itu ka'an wajadahu, seperti bahwa mendapati akannya air musabbalan, akan yang diwakafkan li syurbi, untuk minum. Musabbal dijadikan di jalan Allah. Kan?
Hada fi sabilillah li syurbi. Berarti mendapati ia akannya air, akan air, akan yang musabbal, yang diwakafkan untuk minum. Tapi makanya nggak disebut wakaf Ustaz. Karena syarat wakaf kan kekal ini Ustaz. Hmm. Wakaf kan ini kalau air kita wakaf kan nggak kekal habis diminum jadi kencing. Makanya mudah-mudahan nggak disebut wakaf ini. Karena memang nggak ada syarat wakaf. Tapi disebut musabbal saja. Maknanya dijadikan fisabilillah. Fisabilus syurbi. Nah, mirip-mirip wakaf. Tapi bukan wakaf. Mendapati ya akannya air. Akan yang disediakan untuk minum. Au wajadahu. Nah, berarti nggak boleh untuk wudhu. Ini khusus untuk minum. Aqua gelas. Aqua gelas khusus untuk minum nih. Ngambil untuk minum. Gratis ya. Kita mau wudhu. Nggak boleh. Awajadahu atau mendapati ia akannya air bi aksara dengan lebih min samanil misil dari harga misil, harga pasaran. Aqua gelas biasanya 1.000, ini sekarang 5.000. Di tempat khusus Ustaz. Nggak wajib beli, maknanya kita nggak wajib beli lah. Kalau kita mau beli silakan, tapi nggak wajib beli, boleh langsung tayamum. Awajadahu atau mendapati ia akannya air, walakin yahtaju ilaihi, tetapi butuh ia kepadanya air, butuh li atashi hayawanen, untuk haus hewan muhtaram, hewan yang terhormat. Jadi kalau dia pakai untuk wudhu, nggak ada untuk minum. Untuk minum orang terhormat, hewan di sini bahasanya. Artinya orang yang nggak sholat itu nggak boleh diberi minum. Orang nggak sholat berarti haus. Nah, kita pengen sholat nih ada air. Mending kita pakai air ya. Nggak usah tayamum. Orang yang nggak sholat nggak usah dikasih minum. Gairu muhtaram. Tetapi butuh ia kepadanya air karena haus hewan yang terhormat. Walau ada ianya kebutuhan, kalau ada ianya kebutuhan, itu fil mustakbal di masa depan. Butuh air ke depan. Bukan langsung sekarang. Atau persediaan untuk minum ke depan. Au ta'adzara usul. Nah, ini kita ataf kepada yahtaju. Ya, atau mendapati ia akannya air. Tetapi ta'adzara usulu berhalanganlah oleh sampai kepadanya air. Secara terlihat air ada, cuma nggak bisa dicapai. Dalam sumur nggak ada timba. Contohnya bagaimana? Odor sampai kepada air. Bi'an hala bainahu dengan bahwa terhalang antaranya seorang dan antara air oleh sabuon. Menghalangi oleh sabu binatang buas. Au ta'azara atau berhalanganlah oleh mengambilnya air. Li'adami nahwil habli. Karena tidak ada tali. Atau ada air Ustaz di sumur di bawah. Nggak nyala listrik Ustaz. Nggak ada mesin. Nggak bisa dipancing. Sumur sekarang kalau di kota semua pakai listrik. Mati listrik. Sama. Odorlah mengambilnya air karena tidak ada seumpama tali. Au nahu dzalik atau seumpama demikian. Nah, itu baru boleh tayamum. Allahu Akbar. Walau tayakkana wujudul ma, jikalau yakin ia akan dan akan adanya air akhiral waktu di akhir waktu. Awal waktu nggak ada air. Kalau dia sholatnya di akhir waktu ada air. Ini tayamum apa sholat di akhir waktu? Boleh tayamum kelihatannya. Cuma fal afdalu lahu intidaruh. Maka berumlah yang lebih utama baginya seorang itu intidaru menunggunya, menunggunya akhir waktu agar bisa sholat dengan wudhu. Tapi langsung wudhu boleh. Nah, siapa tahu nanti habis sholat langsung meninggal, nggak sempat akhir waktu. Hmm. Bikhilafima dengan sebaliknya bila dhannahu bila mengira ia akannya ada air. Lawan tayakana, lawan tayakana tuan. Dengan sebaliknya bila mengira ia akan adanya air, mengdan ia akan wujudnya air atau syak ia pada wujudnya air. Apa maksudnya dengan sekhilaf? Artinya fal afdalu lahu, maka yang lebih baik baginya mah ketika itu dia cuma mengira, cuma mengdan atau syok, maka berumlah yang lebih baik bagi nyaman itu ta'jilu tayamumi awalil waktu. Itu segera bertayamum awal waktu pada awal waktu. Di Indonesia mudah-mudahan kalau fakdul mak jarang banget Ustaz. Fakdul mak, fakdul syar'i.
Fakdu syar'i, fakdul hisi. Apa namanya di Indonesia itu jarang nggak ada air. Kecuali orang tayamum karena sakit. Baru. Kalau nggak ada air jarang. Wa yajibu syira'ul ma'i lit-taharah. Dan wajiblah oleh memberi air untuk bersuci bisa misli dengan harga misilnya air. Harga misil, harga standar. Apa maksud harga misil? Bahwa dianya harga misil itu ma yurghabu bima yang disukai dengan nyama, ma yang disukai akan dia nyama, dianya harga misil itu ma yang disukai akan dia nyama, akan yang disukai akan dianya air dengan nyama. Kali mudah-mudahan dianya harga misil itu ma sesuatu yang disukai akan dianya air dengan nyama, dengannya harga. Harga misil itu harga-harga yang disukai akan dianya air dengannya harga fi dzalikal waktu pada waktu itu. Artinya umum orang mau beli, wajar. Wa fi dzalikal makan dan di tempat itu. Berarti gini Ustaz, beda tempat, beda harga misilnya kan di kolam renang, di bandara ya. Memang harga misilnya 20.000 satu botol. Nah itu. Jadi berarti itu dianggap wajar, mesti kita beli, nggak boleh tayamum Ustaz. Normal itu. Karena ada kait fidzalikal waktu wa fidzalikal makan. Harga disesuaikan dengan waktu dan tempat. Jadi wajib Itu beli juga aja. Ustaz. Itu juga Ya, kalau punya uang. iya kalau punya uang, kalau nggak punya uang beda lagi. Ini ceritanya, itu tadinya kalau dia punya uang, punya uang untuk beli air. Kalau harganya standar wajib beli, nggak boleh tayamum adanya. Kecuali, kecuali baru nggak wajib beli walaupun harganya normal. Ayah taja ilahi, kecuali bahwa butuh ya kepadanya harga, kepadanya uangnya. Lidinen mustagrake, lidainen. Karena ada hutang yang menghabiskan seluruh harta. Au mu'nati safarihi atau butuh ya kepada biaya perjalanannya, safirnya. Atau butuh kepada nafkah hewan yang terhormat. Ya, ada kebutuhan lain lebih penting. Maknanya bukan lebih penting, ada kebutuhan lain yang tidak bisa digantikan dengan tayamum. Makan bisa digantikan dengan tayamum. Wudhu masih bisa digantikan. Panjang takdirnya Ustaz. Masya Allah. Syekh. Wa idza wajadal muhdisu apabila mendapati oleh orang yang berhadas au nahwul junubi atau oleh seumpama orang berjunub, orang nifas termasuk, ba'doma akan apa ia dapati sebahagian sebahagian air. Yakfihi yang memadai ia nyama akannya seorang. Apa ma itu dari air. Mendapati akan sebahagian air yang memadai ianya air akannya seorang litoharati untuk bersucinya si muhdis. Lazimahu wajib kepadanya ayas ta'mila oleh bahwa menggunakan ia akan air-air yang ada ia bersamanya si muhdis. Awalan terlebih dahulu dalam keadaan terlebih dahulu pakai yang ada aja dulu di mana ia pakai fi ba'dhi a'dha'i pada sebahagian anggotanya. Sumaya tayammamu anil baqi. Kemudian bertayamum ya dari sisa anggota yang enggak kebagian air. Al-maisur Ustaz. Al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Nah, itu. Itu mau ke Maun. Ma'ahu. Ya, ma yang ada ianya ma bersamanya seseorang. Si muhdis kembali ke muhdis. Ma yang air. Lazim kepadanya si Lazimahu muhdis. ayas tamila. Hmm. Oleh bahwa menggunakan ianya si muhdis akan akan air yang ada ianya yang ada ianya air ma'ahu bersamanya si muhdis. Ait ait mah mustatir ya di istaqarramah tuh. Kembali ke muhdis. Cocok nggak Ustaz? Ya. Nah, kalau saya ngaji Ustaz nggak megang kitab Ustaz jamaah jadi nggak ada nanya-nanya nahwu segala macam Ustaz. Jadi kita nggak maju-maju ini. Saya maksudnya nggak maju-maju Ustaz. Jamaah ngaji nggak megang kitab Ustaz. Nggak ada yang tobik Masya Allah. Coba kalau yang tobik kan nanya ini itu kita lebih rajin lagi. Lebih hati-hati dalam memaknain ya. Jangan. Nah, umum. Asani yang kedua. Yang kedua dari penyebab boleh tayamum. Khaufu mahdurin. Takut bahaya ministi amalihi dari menggunakan air. Takut bahaya. Apa? Bagaimana gambaran takut bahaya?
Fa iya khafa minhu dengan bahwa takut ia darinya. Darinya isti'mal, darinya menggunakan air, takut maraton akan sakit. Nah, takut sakit, penyakit belum ada. Kalau pakai air takut sakit. Au ziyadatahu atau takut ia akan bertambahnya sakit. Berarti penyakitnya sudah ada. Kalau pakai air tambah parah atau lama sembuh. Au itlafa udwin atau takut ia dari menggunakan air akan rusaknya anggota. Rusak anggota bisa membuat anggota lumpuh mungkin ya. Nah, lumpuh atau matanya buta. Au manfaatihi takut ia akan kehilangan manfaatnya. Matanya nggak buta, cuma jadi nggak terang lagi kalau kena air. Kayak orang baru operasi katarak, Ustaz. Masya Allah itu sebulan itu nggak pakai air, katanya nggak boleh pakai air. Kalau pakai air hilang manfaatnya, buta permanen. Atau takut ia dari menggunakan air butuh al-bur'i akan lambat sembuh. Mestinya sembuh seminggu jadi 2 minggu. Aushina al-fahisha atau takut ia dari menggunakan air akan shin. Ini shin saya bahasa Indonesia nggak tahu Ustaz. Bekas luka itu apa namanya Ustaz? Parut kalau bahasa Aceh nggak tahu bahasa Indonesia. Borok, borok. Ya, kalau borok itu luka kan? Borok Hmm. yang sembuh itu Bu. Borok yang sembuh kadang-kadang kan dia agak mendalam, agak licin kulitnya beda dengan kulit lain. Apa namanya? Hmm. Orang luka, kemudian sembuh. Nah, di bekas luka yang sembuh itu shin. Tapi bahasa Indonesianya nggak tahu. Apa bahasa Indonesia coba? Dari kamus dulu. Biar kita enak, kita Indonesiakan Ustaz, kan? Biasanya saya nggak maknai shin aja. Jadi maknanya secara penjelasan. Aib. Jadi shin itu lawan zain katanya. Kalau zain itu hiasan cantik, shin itu aib, cacat. Buruk, jelek. Ya, jelek. Nah, cocok ini kan? Ya. Ah, benar-benar. Dengan bahwa takut ia dari menggunakan air, Shina akan jelek. Fahisha jelek yang parah. Jelek parah. Tadi kuning langsat jadi hitam langsat. Jadi hitam arang. Nah, itu. Takut dia dari menggunakan air akan shin. Apa tadi shin lupa lagi. Akan jelek. Al-fahisha jelek yang sangat-sangat jelek. Apa itu shin? Min tagayurul launin dari berubahnya warna. Au nuhulin kurus. Nah, tadinya gemuk berdaging di situ kan. Luka copot jadi kurus. Tipis. Nuhul. Au lahmatin. Atau seumpama daging tumbuh. Lahmah daging. Tazidu yang lebih ia fi udwin zahirin pada anggota yang zahir. Ini kait berarti anggota yang zahir. Kalau pakai air di muka, jadi timbul bekas ada tonjolan. Itu boleh nggak pakai air. Tapi kalau anggotanya tersembunyi, nggak ngaruh itu kayak di kaki kan orang tutup kakinya. Nah, nggak apa-apa Ustaz. Oh nahwa dzalik. Nah, atau takut ya akan seumpama demikian. Nggak digambarkan apa. Lambat sembuh. Sudah jelek, udah tadi. Nah, lain-lain yang menyebabkan tidak nyaman Ustaz. Contohnya tinggal cari. Saya Sebentar Ustaz, saya pengen bertanya Ustaz. Ustaz udah Ya, haji belum? umroh. Umroh itu dalam kapal gimana Ustaz itu tayamum? Kalau saya mah diambil yang itu sama guru saya mah jadi nggak tayamum. Di apa namanya? Wajib najab. Jadi nggak sholat. Oh, nggak sholat. Tapi itu Najab berapa aja. berapa waktu sholat Ustaz lewat dalam pesawat? Itu saya berangkat tuh pas sebelum duhur ya. Ya. Hmm, duhur, asar, maghrib. Jadi berazam nanti sholat kalau udah sampai. Iya gitu. Tapi itu berazam kan boleh 2 waktu Ustaz. Nggak Apa? secara umum zuhur ke asar kan. Atau Hmm, maghrib ke isya. Ini ada lewat satu lagi maghrib. sama semuanya. Hmm. Jadi tetap nggak tayamum. Enggak. Memang nggak sholat. Yang melakukan sholat itu tayamumnya gimana Ustaz? Saya pengen tahu gambarannya. Nggak ada. Waktu saya itu nggak ada. Nggak ada debu ya?
nggak ada. Itu kalau kita lihat video kan banyak yang beredar. Tepuk Ah, kursi, tepuk dinding pesawat katanya. Terus di kapal juga itu saya lihat ya nggak ada yang Wah, tayamum karena nggak ada, nggak lihat gitu. hmm. Ada yang iseng bilang, apanya tinggal Hmm. tepuk punggung pramugari katanya. Ada debu. Jangan-jangan. Jadi berarti, nah ini udah dua saya dapat kan. Berarti kloter Ustaz nggak tayamum karena emang nggak ada debu di pesawat. Mana ada debu kan? Nggak ada cerita tayamum bukan pakai debu kan? Jadi ada juga teman-teman yang lain yang bilang, ya orang pada tepuk di kursi katanya. Saya nggak lihat. Berarti sholatnya di sana. Nanti nanti kita lihat ya. Karena ada juga Ya itu kan pendapat. jadi itu ada empat ini. Jadi ada yang wajib hormat waktu, Hmm, wajib kodo, ada yang wajib hormat waktu, nggak wajib kodo, ada iya. yang haram hormat waktu, Hmm, wajib kodo, ada iya. yang haram hormat waktu, wajib ngazam, wajib kodo gitu. Ada empat itu. Iya, iya. Di kita Imam apa Nawawi. Ustaz yang lebih jelas itu pembahasannya? Kenapa ada? Hmm, Masya Allah. Jadi masalah juga nanti. Ya, siapa tahu nanti Kayak ada. di manasik guru saya itu ada, Bang. Hmm, Jadi pendapat langsung sekalian Ustaz. Sholat sampai ke sono 3 waktu. Walaupun memang ada kadang pendapat sekaligus. Sholat 5 waktu juga ada pendapat. Tapi kalau darurat banget. 5 waktu sekaligus sekali sholat. Hmm, Pendapat yang kita nggak berani menceritakan kepada umum. Itu sih sarah Muslim. Hmm, Sarah Muslim Soipanam Jusalis Linawawi. iya, iya. Jadi ada Siap, empat gitu. siap Ustaz. Yang satu wajib sholat tepat waktu, Hmm, wajib dikodo. Yang sekolah kedua sunat, sholat tepat waktu, wajib dikodo. iya. Yang ketiga haram, sholat wajib jam ngazam. Hmm. Hmm, Itu semua Wajib dikodo. digambarkan dengan contoh-contohnya apa gimana? Apa? Digambarkan sama contoh-contohnya. Seperti wajib menghormati waktu dan wajib qadha misalkan. Dalam kasus apa ada gambarannya? Enggak di sini ini cuma tukiran aja dikit. Hmm. Iya, iya, iya. Itu perspektif guru saya gitu ya. Iya, Waktu iya, saya. iya. Saya pernah membaca kemarin dalam kitab Sahih Salat Nabi ya. Tapi yang bukan Hmm, karangan Syekh Albani, bukan. Karangan Syekh Hasan Saqaf. Tentang wajib salat di pesawat memang untuk hormati waktu kan. Nanti kalau udah hmm, turun salat lagi. hmm. Ya. Cuma saya lupa melihat bagaimana tentang wudhunya. Apakah nggak perlu wudhu? Ya, karena darurat nggak ada air, tayamum nggak ada debu, berarti kaifa amkana kan? Maksudnya kayak fakidat tahura ini gitu langsung sholat seperti orang nggak untuk menghormati waktu saja. Nanti sholat lagi. Khawatir nanti pesawat nggak nyampe ke Jeddah kan? Hmm. Ada rudal yang menimpa pesawat. Nah, pendapat gitu. Tapi nanti saya cek lagi. Oke. Hmm, Memang beliau dalam kitabnya khusus langsung kasih judul tentang sholat dalam pesawat. Itu memang judulnya. Oh, ada judulnya langsung. Ada. Tak apa-apa itu, Ustaz. Sahih sifat sholat Nabi. Apa saya cek sekarang, Ustaz? Sohe sifat salat. Ya, punya saya juga kali. Yang sempat saya baca di channel cuma baru beberapa kali belum sempat saya tuntaskan ya. Karena banyak benar tugasnya Ustaz. Coba Ustaz boleh. Sahih. Sahih sholat. Apa saya kasih nama kitabnya. Udah lama saya nggak baca jadi hilang. Hmm,
Salah fil ta'irah, wasafinah, wasayyarah ini saya. Tiga-tiga. Punya nggak ada. Ini kitabnya begini Ustaz. Hmm. Saya pernah beli cuman itu di Albani ya, apa? Ya, itu ini sebagai tandingan kitab Albani ini. Heeh. Waduh, kacau saya salah beli. Nggak apa-apa Ustaz, biar ada dua-duanya. Nggak apa-apa. Ini sahih sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minat takbir ila taslim kan. Ka'annaka tanduru ilaiha. Masya Allah kayak salat di masa Nabi kan. Keren nih judul kita. Nah, tiga-tiga. Saya dulu rencana pengen banget membaca sampai selesai, cuma belum. Insya Allah Allah panjangkan. Pengen tahu kan dalil-dalil segala macam. Ini beda sama kajian. Nah, tentang sholat di kapal terbang. Hmm. Dari Sayyidina Ibni Umar radhiyallahu anhu qala suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis sholati fi safinah. Faqala Nabi berkata, "Shalli qa'iman." Salat dalam keadaan berdiri wa illa anta khafal gharaq. Kecuali engkau takut tenggelam, boleh duduk. Kharajatu ma'a Anas bin Malik as-sahabi hatta idza kunna bidajlah. Di daerah Dajlah hadaratid dhuhru. Tibalah salat zuhur. Fa'ammana, maka menjadi imam ia terhadap kami qaidan hal keadaan ia yang duduk ala bisatin di atas tikar di dalam kapal. Wa inna safinah sungguhnya kapal jadi sungguh berjalan ia dengan kami jariah. Kapal mengalir kan. Artinya di sini kayak enggak menghadap kiblat gitu. Nah ini Imam Nawawi berkata rahimahullah taala 32 dalam syarah Muhadzab. Imam Nawawi berkata, "Idza shallal fardhu, bila salat ia akan fardu dalam kapal, lam yajuz, tidak boleh baginya oleh meninggalkan berdiri bersama mampu. Kalau mampu harus berdiri. Sebagaimana jikalau ada ia dalam di darat juga, fil barri. Maka jikalau adalah baginya seorang itu udur, min dawarani ra'si berputar kepalanya pusing, seumpamanya pusing jaza, bolehlah oleh fardu dalam keadaan duduk. Ya nahu karena seorang tadi itu lemah. Fa'in habatir rih, maka jika bertiuplah oleh angin, wahawalat dan berpalinglah oleh kapal. Kapal berpaling, nggak lagi ke arah kiblat. Fatahawwala wajib maka memalingkan ia akan wajahnya dari kiblat. Wajib ya, maka memalingkan, maka berpalinglah oleh mukanya dari arah kiblat karena kapal bergeser arah. Wajib oleh mengembalikannya wajah kepada kiblat kan? Kita aja Hmm. yang mutar, kapal biarin mutar kemana? Kita mutar ke arah kiblat. Hmm. Nah, kita tetap kita yang berputar, nggak posisi tak wajah benih dan melanjutkan ya membina ya di atas sholatnya. Yukmiluha menyempurnakan ya akannya sholat duna ayu'idaha tanpa perlu mengulang akannya sholat dari awal. Dengan sebaliknya jika kalau ada ia di darat, kalau di darat beda lagi kan, begitu melenceng dari kiblat langsung batal. Dengan sebaliknya jika kalau ada ia di darat, wahawala insanan wajah dan memalingkan oleh manusia dan mukanya, sadarahu dadanya dari kiblat, sekarang terpaksa, fainahu tubutilu sholatah. Fa'innahu maka bahwa sungguhnya hal dan sya'an itu tabutulu batal lah sholatnya kan. Begitu melenceng dada dari arah kiblat langsung batal kalau di darat. Kalau di laut enggak ternyata. Nah, langsung kita robah Jadi arah lagi. Karena berarti kalau kalau sekarang ya sholat di hmm, kapal gitu, kita hmm, menghadap dulu ke arah kiblat kan. hmm, Kita balik duduk lah. Kita balik duduk. Susah tapi balik duduk di kapal. Itu kapal menuju kiblat bukan? Kalau terbang pertama Ustaz. nggak tahu. Enggak tahu ke arah mana terbangnya. Tapi ke Nggak Mekah kan menuju tahu. Mekah berarti kan menuju barat Ustaz. Harus Kiblat. ke barat, ke barat ya pas ke barat. Nah, itu. Jadi nggak apa-apa. Nanti sampai di udara, kan kita nggak tahu juga kan. Berarti kita anggaplah ke kiblat. Kalau memang dari awal dia terbang ke kiblat. Karena Hmm. pesawat juga nggak kelihatan kalau dia belok kan. Kelihatan nggak terasa kayaknya kalau belok. Kalau turun naik baru terasa. Nah, intinya Tapi udah sekarang dapat kan, gambaran. tapi Nah, sekarang kan enak. Sekarang ada kompas, jadi di sejadahnya pakai kompas aja. Kita ngikutin ah, kompas, bisa. Nanti kalau kompas bergeser kita putar dikit kan. kita putar-putar terus. Oke, coba saya lihat lagi ya. Nah, kultu. Aku berkata, kata Syekh Said Hasan Saqaf, fatabayyana min hada. Maka nyatalah dari ini oleh hukum sholat dalam kapal. Otoiratu kasafina, kapal terbang sama seperti kapal laut. Liannaha karena kapal terbang itu fi ma'naha pada maknanya kapal laut.
Fa in tamakkana fit ta'irah, maka jika mungkin ia seorang dalam kapal dari berdiri dan sholat, kama yusalli sebagaimana sholat ia di atas bumi, atau di atas matni safinah, di atas punggung kapal, dalam keadaan menghadap kiblat, lazimahu dzalik, wajib akannya oleh demikian, wala ada ali, tidak perlu ulang. Kalau mungkin berdiri ya, menghadap kiblat. Wa illa jika tidak mungkin, shalah kaifa kana. Salat ia dalam keadaan bagaimana ada ia lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu. Suma ada kemudian mengulang ia iza nazala bila turun ia dari kapal wa qada dan mengqada ia. Itu beliau membahas tentang mesti sholat, tapi di sini nggak membahas tentang wudhu. Katakanlah wudhu sudah ada tadi kan, ketika naik pesawat dijaga wudhunya. Atau apa nggak mungkin kita wudhu di toilet pesawat? Nggak mungkin kita bawa air aqua gelas satu wudhu. Nah, Bisa kalau sebelum katanya, tapi iya, tempatnya emang Ustaz, agak kecil sih. iya. Nah, itu. Adapun sholat di mobil ini beliau nggak membolehkan, nggak ada sholat di mobil. Ah, sholat fardu. Adapun sholat fardu dalam mobil, wal hafilah, hafilah kereta api ya, kereta api bukan hafilah. Hmm. Ya. Kalau tasihu maka tidak sah ya. Hanya saja wajib di atasnya ayat zula turun ya darinya ke mobil, apalagi mobil pribadi kan. Kalau bis bagaimana? Bukan di dalam kendali kita. Maka sholat dia di atas bumi. Nah, ini kalau nggak musafir, ya nggak boleh sholat dalam dalam mobil. Cuma kalau safir, idza kana bila ada ia dalam safir yang panjang, dianya safir panjang itu musafah kasar 81 kilometer, ada juga 85 kilometer, takriban fa'aksara. Maka bersungguh alasan boleh baginya oleh jamak, tinggal jamak. Wa yajibu ala sa'ikil hafilah, dan wajib kepada sopir sopir bus ya, hafilah bus, bukan kereta api bus. Dan wajib kepada sopir bus ayakifa berhenti ya fi waktu kulli salatin, pada waktu setiap sholat. Liyusalliya man yajma'u sholawat, supaya sholatlah oleh orang-orang yang menjamak ia akan sholat, dan orang-orang yang tidak menjamakkan. Wa alaihim, dan wajib kepada mereka para penumpang ini man ayunabihu, memberitahukan oleh mereka akannya sopir atas demikian. Fa ilam yakif, jika tidak mau berhenti ianya sopir, kanal ismu fi unuke, adalah dosa itu pada lehernya. Hmm. Keren ya kita, masya Allah, kita modern. Adapun apabila adalah safir itu di bawah musafah kasar, yang musafah kasar yang dianya itu 81 kilometer lebih kurang, dan tidak mungkinlah oleh menghentikan sopir bus, maka sungguhnya seorang itu sholat ia untuk menghormati waktu dan mengulangi akan sholat. Berarti tetap boleh sholat kan? Cuma untuk Hmm. menghormati waktu. Adapun sholat sunat, maka boleh ya sholat sunat dalam bus dan dalam mobil. Dan sholat ia, padahal dianya itu yang duduk di atas tempat duduk. Mengisyarahkan ia dengan rukuknya, dengan sujudnya, dan menjadikan ia sujudnya lebih rendah dari rukuknya. Nah, ini Ustaz gambarannya. Nanti mungkin secara khusus nih perlu kajian yang mendalam. Nah, itu Ustaz. Salat. Itu tuh yang di bawahnya, coba baca yang di bawahnya apa tadi? Wa ma hurmatul waktu barusan. Apa ida tuh? Nah, dan sabit bagi masalah menghormati waktu dan mengulang, iddatu adillatin. Itu ada beberapa dalil. Cari. Orang kadang ada yang protes, Ustaz. Mana ada sholat untuk menghormati waktu? Mana ada dalilnya? Kata Hmm. beliau ada dalilnya. Ada dalilnya. Bagi masalah menghormati waktu dan mengulang, sholat hanya untuk menghormati waktu dan wajib ulang, itu iddatu adillatin. Itu ada beberapa dalil la ba'sa, yang tidak apa-apa di sini adna dzukura, bahwa kami sebutkan akan dalilan wahidan, satu dalil saja. Nah, kan? Di atasnya hormatul waktu paling ada. Bahwa dianya hadis, dianya dalil. Ada bahwa sungguh hal yang itu sabata telah sebut dari hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata ya Sayyidah Aisyah, innaha, sungguhnya Sayyidah Aisyah ista'arat, meminjam ya min asma'a, dari asma, ila datang akan satu kalung. Fahalakat, maka hilang ianya kalung, ayo doa hilang. Bapak Asa, maka mengirim oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rajulan, seorang laki-laki. Wajadah, mendapati ia akannya kalung. Maka faadrakat humus sholat, mendapati akan mereka oleh sholat. Pas waktu itu waktu sholat. Walai sama ahum maun, dan tidak ada bersama mereka air. Ini cocok Ustaz dalam pesawat nih, nggak perlu wudhu berarti Ustaz. Nggak perlu tayamum. Ya Hmm. kan? Nah, mendapati akan mereka oleh sholat, dan tidak ada bersama mereka air. Air nggak ada. Fasallu, tapi ini nggak bahas tayamum Fasallu, mereka sholat. Fasyakau dzalika, dan mengadu mereka akan demikian kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Fa anzalallahu ayat tayamum. Maka menurunkan Allah akan ayat. Ini ketika ini belum ada tayamum misalnya.
Sehingga mereka nggak tahu, nggak ada air langsung sholat. Ini kita dalam pesawat, nggak ada air, nggak ada tanah, berarti langsung sholat juga Ustaz. Masya Allah. Ya kan? Rawahul Bukhari. Fathul Bari ini. Wa ghairuh dan oleh lainnya Bukhari. Haulai maka mereka orang yang sholat tadi dengan nggak ada wudhu, nggak tayamum, itu selalu mereka sholat dihormati waktu untuk menghormati waktu bila tahurin dengan tanpa menggunakan alat suci ya. Dan bermula sholat dengan tidak bersuci ghairu makbulatin itu tidak diterima. Fayajibu i'adatuha maka wajiblah oleh mengulangnya sholat karena sabda Nabi alaihissalam la yakbalullahu salatan bighairi tahurin. Rawahu Muslim. Ini penyebab saya nggak melanjutkan baca kitab ini Ustaz. Jadi makin ke depan ini ada bagian-bagian yang hilang Ustaz. Hmm. Tulisannya di awal begini kan. Makin ke depan makin parah. Jadi saya belum sanggup mengidra ini. Kata-kata yang hilang ini takut nggak semuanya ketemu. Ada yang ketemu, ada yang enggak. Jadi ada yang cacat cetakan ini. Saya Gimana Ustaz cari-cari. itu ternyata? Ini masalah muhim apa ini? Gimana? Yang besar masalah muhim apa? Nah ini. Nah, Oh, ini lain kiblat. lagi. Dalil kiblat kan. Yang Wajib udah muslim mempelajari dalil-dalil mengenal kiblat. Nah, membeli kitab ini. nggak tahu ini dijual apa enggak. Ustaz. Kalau ada saya juga nanti mau beli satu. Nah, kan? Biar enak ini. Ini sampai daftar isinya pokoknya keren lah. Ustaz. Intinya ya. Banyak ini dalilnya. Kaleng-kaleng ini rujukannya banyak. Ustaz. Ke beliau muhaddis muasir. Hadisul asri. Judulnya kan. Pasar salat musafir, ruksah. Tapi umum lah ini. Masalah-masalah yang banyak ditanyakan. Coba lihat. Itu berapa halaman Ustaz sebenarnya? Ini. Cuma 300-an. 300 halaman. Oh, Ya. saya pernah beli cuman itu ya karangan Wahabi. Aduh, kata kacau ini. Apa Ustaz? Enggak kacau lah. Perbandingan justru habis kita baca yang itu, baca yang ini. Tinggal dibandingkan Ustaz, mana yang kuat dalilnya. Ah, itu. Mantap sudah. Ah, Ustaz, saya lanjutkan dikit lagi bab tayamum. Syiddatul bardi dan sangat dingin di sini. Wasyiddatul bardi dan bermula sangat dingin di sini. Itu kakhaufi nahwi maradin itu sama seperti takut seumpama sakit. Artinya fi ibahati tayamum dalam kebolehan tayamum. Ya, sangat dingin. Dengan syarat ayyuhsya minha mahdurun. Dengan syarat bahwa dikhawatirkan darinya sangat dingin akan bahaya dari apa yang disebutkan. Takut sakit nih. Demam segala macam. Tambah syarat sangat dingin kalau menggunakan air takut bahaya wafat aja. Padahal sungguh lemah ya antashkhinihi dari memanaskannya air. Au tadfi'ati a'dha'ihi atau dari menghangatkan anggota badannya. Nggak bisa memanaskan air atau nggak bisa dihangatkan anggota sesudah kena air. Ya, Apa itu tadbi apa Ustaz? menghangatkan. Menghilangkan anggota yang dingin tadi jadi nggak dingin lagi. Tarfi'ah. Ya, tapi nggak ada alasan kalau di hotel kan ada panas katanya air panas kan tinggal nah, panaskan sedikit. Kenapa boleh? Kalau sangat dingin lima karena hadis soha yang telah sahih Anna Amr bin al-As wa sungguh Amr bin As radhiyallahu anhu tayamama bertayamum ianya beliau li khaufil halak karena takut binasa min syiddatil bardi dari sangat-sangat dingin. Faqarrahu maka mengakui mengikrar oleh Nabi akannya Amr bin As. Nabi alaihi salatu wasallam ala dzalik atas demikian. Nah, ini kita titik sini, Masya Allah.